Berikut biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atiq dan Al-Siddiq. Gelar yang paling melekat adalah As-Siddiq. Gelar As-Siddiq diberikan karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar telah dikenal sebelumnya dengan sifat yang jujur dan dapat dipercaya. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakhor bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu al-Khair, sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah beliau dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Amshi, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Abu Bakar As-Siddiq dalam memerintah mendapati lebih kurang 2 tahun. Berbagai keberhasilan telah ia torehkan dengan tinta emas sejarah, dan hal ini tidak akan bisa dilupakan oleh umat Islam hingga akhir zaman. Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan 2 orang istri ketika ia masih di Mekah. Mereka adalah Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimar. Abu Bakar memiliki beberapa keistimewaan, yaitu diantaranya beliau diabadikan dalam Al-Quran, dan beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Kemudian beliau merupakan orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan, serta beliau adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah dan merupakan mufti pada masa Rasulullah. Beliau merupakan orang kepercayaan dari Rasulullah, sehingga dia disebut dengan orang yang dapat dipercaya.
Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya. Beliau tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan agama Allah sebagai seorang penyangga dakwah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq juga giat melakukan aktivitas dakwah yang mengarahkan dakwahnya kepada dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok Quraisy yang memiliki fitrah yang bersih, pikiran yang lurus, dan tidak terpengaruh dengan kebobrokan akhlak dan akidah jahiliyah. Yang kedua yaitu kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta yang ia miliki untuk membantu dakwah Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, para sahabat merasakan adanya kegalauan ataupun kegundahan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Kaum Ansor mencoba untuk mencarikan solusi dengan berkumpul di Syakifah Bani Sa'idah, sedangkan kaum Muhajirin berkumpul di masjid guna menyelenggarakan jenazah Rasulullah. Mendengar adanya perkumpulan untuk menentukan pemimpin baru dari kalangan Ansor, sekelompok para sahabat yang terdapat di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan lainnya mendatangi tempat Syakifah Bani Sa'idah yang biasa digunakan oleh kaum Ansor dalam bermusyawarah. Kemudian disitulah terjadi perdebatan yang cukup ketat antara kaum Muhajirin dan Ansor dalam perihal pengganti Rasul dalam mengurusi urusan umat. Setelah melalui perdebatan yang cukup ketat, kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasul untuk memimpin dan mengurusi urusan umat.